Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kita juga sudah membahas tentang pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup terkait dengan persoalan hisab dan persoalan mizan. Dan pada kesempatan pertemuan hari ini masih merupakan bagian dari kajian tentang rukun iman kelima yang terkait dengan persoalan pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu terkait dengan syafaat. Kata syafaat itu dalam bahasa Arab artinya adalah pertolongan. Kalau kita melihat pada kamus-kamus bahasa Arab, kata pertolongan itu diungkapkan dengan banyak kosakata, banyak mufradat. Di antaranya ada kata musa'adah, dari sa'ada yusa'idu musa'adatan, itu artinya bantuan. Orangnya disebut dengan musa'id, yang memberikan bantuan. Ada yang disebut dengan an-nasr, pertolongan. Maka ada satu surat namanya An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Itu artinya pertolongan. Yang ketiga, bahasa Arab menggunakan kata muawanah. Itu artinya bantuan. Ada juga kata i'anah. A'ana yu'inu i'ana, orang yang mu'in. Maka muncul kata al-mu'in, fathul mu'in, yang memberikan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ighatsah. Aghatsa yugitsu, ighatsa orangnya mugits. Maka salah satu sifat Allah al-mugits. Ya mugits agisni. Berikan bantuan kepadaku. Meminta pertolongan namanya istighatsah. Maka muncul kata istighatsah. Dan yang ketiga yang digunakan syafaat. Dari kata syafa'a, yasfa, orangnya syafi', yang diberikan syafaat namanya masfu' atau musyaffa'. Nah, dari kata inilah kemudian digunakan kata syafaat. Antara kosakata dalam bahasa Arab yang artinya pertolongan dan bantuan, ini maknanya beda-beda. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya, yang sangat dalam maknanya. Dan yang diungkapkan dalam bahasa Arab itu tidak ada satupun yang sama. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahkan untuk menjelaskan tentang satu istilah, bahasa Arab itu bisa menggunakan banyak kosakata yang berbeda. Saya berikan satu contoh. Kata putih saja. Putih ini dalam bahasa Arab itu yang kita sering pelajari di madrasah-madrasah adalah abyad, putih. Dan kita selalu menggunakan kata putih di semua benda itu. Karena ketidaktahuan kita tentang bahasa Arab. Padahal dalam bahasa Arab itu enggak persis sama. Lalu di mana kata putih dipakai? Kata putih itu dipakai pada benda-benda seperti baju atau kertas. Misalnya ats-tsaubul abyad. Baju berwarna putih. Bagaimana kalau seandainya putih kita gunakan buat laki-laki dan buat perempuan? Itu enggak pakai rajulun abyad. Tapi rajulun azhar. Menggunakan kata azhar.
Azhar itu putih tapi bersinar, glowing. Kalau bahasanya orang sekarang kan putih tidak seperti kertas seperti ini nih. Karena putih kita nggak seperti itu. Bagaimana kalau perempuan? Berarti imra'atun baydha dong. Karena abyad itu kalau dimuannaskan, dibentuk perempuankan, jadi baydha, azharun, zahra. Seperti itu. Apakah disebut dengan imra'atun baydha? Jawabannya enggak. Imra'atun ru'bubah. Pakai gunakan bahasa lain. Ini menandakan bahasa Arab itu kaya. Saking kayanya, maka yang paling tepat digunakan untuk bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kalau tanya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena yang bisa mengakomodir keinginan-keinginan Allah itu cuma bahasa Arab. Maka disuruh pelajari ta'allamul Arab, belajar itu bahasa Arab. Kenapa? Li'annaha lughatul Quran. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Wa innaha lughatu ahlil jannah. Dan bahasa Arab itu adalah bahasanya penduduk surga. Nanti Bapak ini kalau masuk surga, bahasanya bukan bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa? Yang tidak pernah belajar bisa bahasa Arab nanti di surga. Tapi syaratnya apa? Masuk surga. Syaratnya berat itu. Karena disebutkan oleh Nabi, lughatu ahlil jannah al-arab, al-arabiyah, lughatul arabiyah. Nah, kata syafaat itu berbeda dengan musa'adah, nasrun, muawana, igasa, i'ana itu beda. Kata syafaat dari kata syafa. Kata syafa itu artinya genap. Maka di dalam surat Al-Fajr itu ayat 3, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i, demi yang genap dan yang ganjil, wasyafa'i wal watr. Maka kata watr nanti ada kata witir. Witir itu genap atau ganjil? Berapa tuh jumlah bilangan witir? 1, 3, 5, 7, 11. 9, 11. Nah, kata syafaat itu artinya menggenapkan. Yang satu kemudian digenapkan. Maka penggenap namanya perantara tuh. Dari 2 digenapkan perantara. Maka yang disebut dengan syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan sebagai perantara. Pembelaan. Apalagi permohonan dari pihak ketiga yang memiliki akses atau kedudukan yang tinggi. Itu namanya syafaat. Maka nanti syafaat dari mana? Ada syafaat Nabi, syafaat para ulama, syafaat orang soleh, syafaat Al-Quran. Itu kan pihak ketiga. Betul nggak Pak? Maka menggunakan syafaat bukan bantuan, tapi syafaat dari pihak ketiga. Maka kata syafaat di dalam bahasa Arab itu artinya melibatkan 3 pihak dan bersifat tidak langsung. Sifatnya adalah memediasi, menjadi penengah, dan advokasi, memberikan bantuan pertolongan. Itu namanya syafaat. Itu hebatnya bahasa Arab. Makanya sayang kalau bapak-bapak tuh nggak belajar bahasa Arab. Kenapa? Bahasa yang paling indah itu bahasa Arab. Saya belajar bahasa Inggris, terbatas kosakatanya. Bahasa Indonesia, hari-hari kita sangat terbatas. Bahkan bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Hampir 50% bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab. Ambil juga dari bahasa Inggris, dari bahasa Portugis, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia bahasa miskin, kosakata. Tapi kosakata yang paling kaya itu ada dalam bahasa Arab. Maka kata syafaat itu bantuan melalui perantara. Syafaat. Maka kalau diartikan secara syar'i istilah keagamaan, maka yang disebut dengan syafaat di dalam ilmu tauhid itu adalah hak prerogatif Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Nanti siapa yang dipilihnya? Itu tadi para nabi, para rasul, syuhada, ulama, orang soleh, itu dipilih tuh. Yang tujuannya apa? Memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan atau pengampunan bagi nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Sampai Nabi Muhammad nggak punya hak juga. Tapi Allah kasih izin, Allah kasih hak
Maka syafaat itu hak Allah. Tapi karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang baik, maka diberikan hak untuk bisa memberikan bantuan. Nah, yang kita butuhkan nanti syafaat, Pak. Amal kita mungkin nggak banyak, tapi kalau Rasul memberikan syafaat, kita bisa bebas dari api neraka. Itu yang kita cari nanti. Makanya kita minta, ya Allah berikan nanti di akhirat syafaat Rasulullah. Nanti kita akan cari gimana caranya dapat syafaat Nabi. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu, Pak. Dia nggak muncul nih. Kelihatan nggak? Oh, memang kosong ya. Nah, apakah syafaat itu ada dasarnya? Nah, ini pertanyaan penting. Karena semua hal yang terkait dengan syariat kita, informasi terkait dengan persoalan keagamaan kita harus punya sumber. Ada informasinya. Maka nggak boleh. Di dalam Islam kalau nggak ada buktinya, nggak ada datanya, nggak boleh itu, Pak. Itu Islam. Seorang Muslim kalau mengaku sebagai Islam, maka apapun yang diucapin harus ada datanya, harus ada faktanya, harus ada buktinya. Kalau ada orang menyebarkan informasi, orang menyebarkan informasi kepada kita nggak boleh langsung percaya itu. Apa kata Allah? Fatabayyanu, cari pembuktiannya benar nggak nih perkataan itu. Artinya apa? Jangan langsung percaya. Selama ini umat Islam tuh gampang terprovokasi. Kenapa? Gampang mempercayai informasi yang diberikan orang kepadanya. Di dalam Islam, segala sesuatu yang penting harus ada dasarnya. Ketika bicara tentang persoalan akhirat, mana datanya? Kalau syafaat itu ada, datanya adalah Quran. Maka nggak mungkin orang bicara tentang syafaat kalau tidak ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah terkait dengan syafaat? Banyak, Pak. Tapi saya ambil hanya 4 ayat. Ayatnya banyak sekali. Kalau diinformasikan, disimpulkan dari banyak ayat ini, maka tidak mungkin ditolak kalau syafaat itu nggak ada. Pertama, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Di tengah-tengah itu ada kata ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang memberikan pertolongan atau diberikan pertolongan illa min ba'di idzni, kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengatakan ada syafaat. Ada yang memberikan syafaat, berarti ada syafaat, berarti ada yang diberikan syafaat. Itu kesimpulannya begitu. Yang kedua, yauma nasyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Di sana ada ayat yang terakhir, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang di sisi Allah sudah dibuat perjanjiannya. Berarti ayat ini menandakan adanya syafaat. Yang berikutnya tuh, di sana ada kalimat yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari kiamat nanti syafaat tidak memberikan manfaat. Anda nggak bisa minta pertolongan dengan siapapun. Lalu pertolongan kepada siapa? Illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Kecuali Allah memberikan izin kepada orang untuk memberikan syafaat dan Allah ridho dengan perkataan.
Yang keempat, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Syafaat tidak memberikan manfaat di sisinya kecuali bagi orang yang sudah diizinkan. Dari ayat-ayat ini, 4 yang saya kutip dari banyak ayat tentang syafaat, maka bisa disimpulkan tidak bisa kita menolak bahwa syafaat tidak ada. Kebalikannya, kita harus terima sebagai keyakinan kita, keimanan kita, syafaat adalah sesuatu yang pasti ada. Apalagi dasarnya wahyu Al-Quran. Yang nanti dijelaskan perinciannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu hebatnya. Ada yang bersifat umum, nanti butuh penjelas. Kalau bahasa undang-undang nih, kalau kita orang prodi ilmu hukum, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, penjelas undang-undang. Haji Mabtu tahu tuh, ya kan? Orang hukum. Kalau malam ambil komputer, siang ambil, kalau siang dihukum kan? Haji Mabtu. Artinya ngerti lah, kalau orang-orang hukum ngerti. Segala sesuatu yang bersifat umum harus ada bayan. Penjelasnya, itulah Islam. Makanya Islam ini paling ditakutkan oleh agama lain. Karena agama yang paling akurat. Dan yang paling tidak bohong di dalam menjelaskan. Kenapa? Dasarnya kuat. Nah, pertanyaan yang kedua, macam-macam syafaat. Saya mengambil dari kitab Mausu'ul Akhirah. Ensiklopedi Akhirat. Ada 10 jilid. 10 jilid kitab itu. Dan di dalam kitab itu dijelaskan ada anwa'us syafa'ah. Macam-macam dari syafaat. Yang pertama, syafaat itu diberikan kepada Rasulullah. Pertama itu. Yaitu yang pertama kali Rasulullah memberikan syafaat itu pada saat di Yaumul Mahsyar. Yang disebut dengan syafaat uzma. Jadi syafaat uzma Rasulullah itu yang pertama kali Rasul gunakan itu pada saat ketika di Padang Mahsyar. Kita sudah cerita gimana dahsyatnya Padang Mahsyar. Di mana orang, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul di satu padang yang sangat luas. Matahari seperti sejengkal, panasnya luar biasa. Tidak berpakaian, tidak pakai sandal. Keringat saking banyaknya, saking panasnya itu sampai leher atau sampai menutupi orang tersebut. Menunggu dalam waktu yang lama. Apa yang mereka harapkan? Cepat dibuka persidangan. Itu yang mereka inginkan. Cepat dibuka perhitungan. Karena kalau menunggu lama, apa yang terjadi itu? Ibarat kita kalau mau ke dokter nunggunya sampai 2 jam. Gelisah nggak Pak? Gelisah itu. Dokter nih, kita mau ke dokter nih ngantri 2 jam. Paling ada yang ngomel-ngomel tuh. Kalau orang yang punya penyakitnya kencing susah, setengah mati tuh Pak. Itu luar biasa itu. Maka saat itu datanglah orang kepada Nabi Adam. Nenek moyang kita, apa kata Nabi Adam? Jangan ke saya nggak bisa memberikan syafaat. Saya pernah berbuat dosa, saya malu memberikan syafaat. Apa dosanya? Makan buah huldi, satu doang dosanya Nabi Adam. Kita dosanya bejibun Pak. Nabi Adam dosanya 1, makan buah huldi, dikeluarin dari surga. Kita banyak dosanya minta surga. Lucu nggak? Yang kita minta harusnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa Nabi Ibrahim, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, nggak bisa juga Nabi Musa. Datang kepada Nabi Isa, nggak bisa juga Nabi Isa. Datanglah kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, kemudian apa? Minta kepada Allah, mintanya itu bukan berdebat dengan Allah. Beliau sebagai advokat, sebagai pengacara, mewakili umat manusia. Apakah berdebat dengan Allah? Ya Allah, berdebat dengan argumen? Enggak. Nabi Muhammad SAW enggak mungkin berdebat dengan Allah, karena Allah Maha benar. Yang diminta adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sujud meminta supaya Allah mempercepat hisab. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ahabbul khalqi ilallah, langsung dikabulin. Kita punya anak, paling kita cinta, orangnya paling baik kita cinta, yang dia minta kita kabulkan. Karena orang baik pasti permintaannya baik. Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, permintaannya pasti baik untuk kemaslahatan umat manusia. Maka dikabulkanlah, kemudian terjadilah yang disebut dengan al-hisab yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, syafaat Rasulullah selain memulai pengadilan dan perhitungan di hadapan Allah yang disebut dengan yaumul hisab, syafaat yang kedua adalah buat orang mukmin yang berdosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Rasulullah, syafaatku itu nanti juga berlaku buat orang yang buat dosa besar dari umatku. Mungkin kita ini Pak. Kita mungkin banyak berbuat dosa. Dosa kecil pasti banyak lah kita lakukan. Nggak mungkin nggak. Bohong setiap hari, makanan hari-hari. Ya kan? Dosa besar. Mungkin kita pernah ninggalin sholat, ninggalin puasa. Kalau ingin tahu apa dosa besar, baca buku namanya Al-Kabair. Karya Az-Zahabi itu. Bukunya nggak tebal, tipis. Mungkin ada terjemahannya. Cari nanti. Apa itu dosa besar. Supaya kita tahu. Syafaat buat orang-orang beriman yang berdosa besar. Mana dasarnya? Dasarnya hadis Rasulullah SAW. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuyirtu baina syafaati au yudkhalu nisfu ummati al-jannah. Kata Nabi, aku diberi pilihan. Dan biasanya para nabi dan rasul selalu diberikan pilihan. Nabi Sulaiman diberikan pilihan antara harta, kekuasaan atau ilmu. Dia pilih ilmu, kemudian harta dan dia dapat kekuasaan. Para nabi diberikan pilihan juga tuh semua. Termasuk Rasulullah. Kata Rasul, saya diberi pilihan dua. Memberikan syafaat atau setengah umatku masuk surga. Setengah aja Pak. Kalau umat Rasulullah ada 1 triliun, berarti cuma 500 juta. Berapa? 500 berapa? Setengah 1 triliun berapa itu? 500 miliar. Karena saya belum pernah lihat triliunan ya. Cuma sering dengar aja di TV itu triliun, kuadrilium, berapa itu? Miliar aja jarang lihat kan? Apalagi triliun. Nah sekarang korupsi bukan lagi miliaran Pak. Triliunan, kan gila itu. Bayangkan, 1, sekian triliun, ini triliun, terus sampai, aduh, nggak habis-habis. Makanya saya suka dengan Purbaya itu. Tahu Purbaya kan? Tahu nggak Pak? Menteri Keuangan, saya suka, jago dia. Tapi itu urusan di luar ya, nggak usah kita bahas inilah. Nah, Nabi diberi pilihan. Bisa memberikan syafaat atau setengah umatnya masuk surga. Karena ingat Pak, hak masuk surga itu punya Allah. Allah bisa masukkan siapa aja ke surga sesuai keinginannya. Makanya jangan berharap Anda dengan amal Anda bisa masuk surga. Jangan berharap. Kenapa? Mengandalkan amal perbuatan untuk masuk surga, Anda sombong. Tapi yang kita andalkan adalah kita ibadah bukan untuk masuk surga, tapi untuk minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sholat belum tentu diterima sholatnya. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab, kata Nabi. Berapa banyak orang yang sholat, Allah tidak terima sholatnya, kecuali yang dia terima adalah ta'ab, capek doang. Kenapa? Sholatnya bermasalah. Sholatnya bukan karena Allah, sholatnya bukan cari keridhaan Allah, tapi dia sholat supaya dia dipuji-puji orang, dianggap dia orang soleh, maka nggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapatkan pahala puasanya kecuali dia cuma lapar dan haus tuh. Maka yang kita minta adalah nas'aluka ridhaka wal jannah, minta keridhaan Allah. Maka ibadah-ibadah kita ini tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, maka surga bisa dimasukkan kita ke dalamnya. Karena surga itu punya Allah. Apa kata Nabi? Fakhtartus syafa'ah. Saya pilih syafaat li'annaha a'ammu wa akfa.
Karena syafaat itu lebih umum dan lebih mencakup semuanya. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad meskipun dosa besar nanti akan dapat juga syafaatnya. Apa syafaatnya? Dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan tuh. Kalau dikeluarkan dari neraka, nanti dilempar ke sungai itu, Pak, suruh bersih tuh. Baru dimasukkan ke dalam surga tuh. Dikeluarin dari neraka, dilempar ke sungai itu, bersih nanti. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Amma innaha laysat lil mu'minina al-mutaqaddimina walakinnaha lil muznibina al-khatta'ina al-mutalawwithin. Kata Nabi, ketahuilah bahwa syafaat itu bukan buat orang-orang yang beriman, yang soleh itu bukan. Tapi buat orang-orang yang pendosa. Dari mana? Dari umat Rasulullah yang banyak dosa, banyak salah, banyak noda. Itu nanti akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga, informasi dari Nabi, para Nabi dan Rasul itu sudah menggunakan doanya di dunia. Tapi Rasul dia simpan doanya. Apa? Dia simpan doanya syafaat buat umatnya nanti di hari kiamat. Maka ada satu hadis Nabi mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu menyegerakan doanya. Maksudnya di dunia udah dipakai. Misalnya Nabi Nuh diminta sama Allah, ya Allah, Rabbin surni alal qaumi dhalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Allah kabulin. Nabi Ibrahim doa, Allah kabulin. Semua di dunia. Fata'ajjala fi da'watihi. Jadi dia menyegerakan doanya. Kata Nabi, wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasul, aku sembunyikan dan simpan doaku, yaitu syafaat buat umatku nanti pada hari kiamat. Dan itu yang kita butuhkan. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusriku billahi syai'an. Kata Nabi, dan syafaat itu akan diberikan dan diterima kepada siapapun, insyaallah kata Nabi, man mata la yusriku billahi syai'an. Orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi suruh kalau ada orang mau meninggal, talkinkan. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa itu tadi? Kalau dia ngucapin la ilaha illallah pada akhir hidupnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kalau dia banyak dosa, dia akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Masuk surga juga. Itu maksudnya. Maka usahakan pada saat ketika kita sakaratul maut, kalimat yang keluar itu harusnya la ilaha illallah. Itu kunci itu. Miftahul jannah. Kunci surganya di situ. Karena di situ perjuangan besar, Pak. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi dijelaskan. Di situ setan ganggu juga. Kita udah jelaskan. Supaya kita keluar dari agama Islam. Dan itu perjuangan besar. Kalau orang ngaji, dia tahu yang datang ini setan nih. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Yang menggoda dia, karena dia tahu ini pasti setan. Tapi orang yang nggak ngaji, Pak. Yang nggak tahu. Apa dia bilang? Bapak datang nih, suruh saya keluar dari Islam, masuk ke agama Nasrani. Ibu datang, suruh saya keluar dari Islam, masuk agama Yahudi. Karena saya cinta orang tua saya ikuti permohonan mereka, permintaan mereka. Murtad dia. Su'ul khatimah. Siapa yang tahu? Dia yang tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya akhir hidup kita ini sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah, perbanyak amalan-amalan kebaikan. Itu aja. Supaya di akhirnya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang dapat syafaat? Nah, ini perlu supaya kita menyiapkan diri. Yang pertama, kata Nabi, semua informasi ini dari Nabi adalah al-mu'minul mukhlis, orang mukmin yang ikhlas.
Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah orang yang ngucapin la ilaha illallah khalisan, bersih, ikhlas dari hatinya dan dari jiwanya. Artinya bukan karena terpaksa, tapi dia ngucapin memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas jadi penting di sini. Nah, surat Al-Ikhlas menjadi penting karena dia membantu. Makanya kalau orang meninggal sakit nih, sakit keras. Lalu dia baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Lalu dia meninggal saat membaca Al-Ikhlas, maka dia aman dari azab kubur. Kalau aman dari azab kubur, kira-kira langsung ke surga enggak? Langsung ke surga itu. Kenapa? Berarti orang ini selamat. Karena ingat kata Utsman bin Affan, alam apa kuburan itu awal manazilil akhirah. Tempat akhirat yang pertama itu kuburan. Jika dia selamat di kuburan, maka dia selamat di akhirat. Jika dia bermasalah di kuburan tuh, kata Utsman bin Affan, maka disitulah awal bencana yang dia terima. Karena itu maka sekali lagi keimanan yang kita miliki memang berdasarkan keturunan. Tapi kita ubah supaya tidak berdasarkan keturunan, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas amalan kita ini harus berbasis pada tauhid. Maka Nabi ngajarin baca tuh surat Al-Ikhlas. Supaya orang termotivasi baca surat Al-Ikhlas, maka muncullah hadis-hadis Rasulullah memberikan sejenis harapan-harapan kepada kita. Supaya kita baca. Dan supaya kita baca setiap hari karena ini bisa menjaga kita, maka setiap habis sholat subuh, sholat maghrib, itu diajari zikiran-zikirannya itu. Baca kulhu, ditambah lagi dengan Al-Falaq, An-Nas, kurang, tambah lagi ayat kursi, tambah lagi yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya Anda setiap hari membaca itu. Kalau Anda membaca itu, insya Allah akan Allah berikan pertolongan. Jadi itu ada strategi Allah, skenario Allah di situ. Bukan cuma sekedar Nabi berikan begitu, tapi ada skenario. Dengan sebab ini Allah akan menyelamatkan Anda. Dengan sebab ini Allah akan ridho dengan Anda. Kalau Allah ridho dengan Anda, maka surga akan terbuka luas buat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dapat syafaat? Kalau ada orang azan, dia doa. Maka diajarkan Nabi tuh. Apa doanya tuh? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan, an-nida, azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan setelah selesai dia berdoa ini yang kita baca, maka Nabi mengatakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka orang itu berhak mendapatkan syafaatku. Maka kalau setelah selesai azan doa, Pak. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Nabi yang bilang, bukan kita. Apa kata Nabi? Aulan nasi bi yaumal qiyamati ay ahaqqahum bi syafaati wa bi ikrami aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi, manusia yang paling utama di sisiku nanti pada hari kiamat, atau yang paling berhak mendapatkan syafaatku dan kemuliaanku, kata Nabi, aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi. Maka jadikan rutin wiridan. Kalau bisa satu hari 100 kali berselawat setiap hari. Diwiridkan, dirutinkan wiridan itu yaumian setiap hari sampai kita meninggal
dunia atau pindah ke alam barzah. Jangan sampai lupa ini selawat. Makanya supaya kita selalu berselawat kepada Nabi, maka selawat itu masuk ke semua yang kita lakukan, syariat. Misalnya apa? Anda sholat berapa waktu? 5 waktu. Di dalam sholat itu ada selawat enggak? Di mana selawat itu ada? Di mana? Di tasyahud. Di bacaan tasyahud awal dan akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pada saat tasyahud akhir pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad terus tuh. Itu selawat tuh. Dan ini sesuai dengan ini nanti. Memang cerdas nih, Nabi cerdas dan Allah luar biasa hebat tuh. Supaya kita sering baca minimal 5 kali dalam sehari minimal. Maka atau bukan 5 kali, jadi 10 kali. Karena tasyahud awal, tasyahud akhir. Tapi kalau sholat subuh kan cuma sekali kan, tasyahudnya. Tetapi yang pasti setiap hari, pasti kita berselawat. Tuh, nggak mungkin kita nggak berselawat kepada Nabi. Tetapi, kalau dia perbanyak salawatnya, bukan cuma di sholat, tapi juga di tempat-tempat lain, di keadaan-keadaan lain, maka Nabi mengatakan, dia ahakkuhum bi syafaati. Dia yang paling berhak dapat syafaat aku. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang kedua, para nabi, orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Nabi itu punya hak memberikan syafaat. Orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar imannya, siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu punya hak untuk memberikan syafaat. Dan orang-orang yang mati syahid itu punya hak untuk memberikan syafaat. Ada hadis Nabi mengatakan, Ayu Rabb, ja'altani sayyida waladi Adam wala fakhar. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamati wala fakhar. Dan seterusnya. Kalau saya artikan di sini, wahai Allah, Engkau telah menjadikan aku sebagai pemimpin anak Adam, Sayyid waladi Adnan. Tapi aku nggak bangga itu. Makanya kalau orang mengaku keturunan Rasul, nggak boleh bangga dengan nasabnya, Pak. Rasul aja nggak bangga kok dengan dirinya. Nggak bangga. Kenapa itu tadi? Saya ini adalah pemimpin anak Adam, tapi aku nggak bangga. Kenapa? Sombong. Nabi nggak sombong. Aku adalah orang pertama yang tanah kuburnya terbelah pada hari kiamat. Pertama yang dibangkitkan. Wala fakhar, aku nggak bangga. Sehingga sungguh air di telagaku lebih sejuk daripada jarak antara San'a dan Aila. Itu di daerah Yaman. Kemudian dikatakan, panggillah para nabi. Maka datanglah seorang nabi dengan diiringi kelompok besar pengikut. Ada berapa nabi itu? Berapa nabi, Pak? Hah? Berapa? 124.000. Berapa Rasul? 40. Ngaco itu. Itu namanya bid'ah. Bid'ah. Jadi yang pasti ada banyak lah gitu aja. Biar Anda nggak jadi pembuat bid'ah, yang pasti banyak jumlahnya. Nah, masing-masing para nabi itu nanti diiringi kelompok pengikutnya. Nabi yang lain diiringi 5 atau 6 orang. Nabi yang lain tanpa diiringi seorang pun, nggak ada pengikutnya. Lalu mereka memberikan syafaat. Setelah para nabi memberikan syafaat, dipanggil as-siddiqin. Siapa as-siddiqin? Orang yang benar hatinya, imannya benar. Kalau orang imannya benar disuruh sedekah, samina wa ta'na, saya sedekah. Kalau orang imannya benar suruh puasa, dia puasa. Imannya benar, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bisa memberikan syafaat. Setelah selesai, panggil para syuhada tuh. Yang dimaksud ini as-syuhadaul ma'arikah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Maka mereka memberikan syafaat kepada siapa yang mereka kehendaki. Kenapa? Allah muliakan orang-orang yang mati syahid. Saking Allah muliakan orang yang mati syahid, ketika dia meninggal, dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Bayangkan, nggak perlu disolatkan. Kenapa? Nggak perlu dimandikan. Dia dikuburkan langsung dengan pakaian yang berlumuran darah. Kenapa? Karena itu nanti akan jadi saksi di hari kiamat bahwa dia dibangkitkan dalam keadaan syahid.
Yang kedua, kenapa dia nggak perlu disolatkan? Kata mazhab Syafi'i, karena dia nggak butuh dengan doa. Kenapa nggak butuh dengan doa? Sholat jenazah itu isinya apa sih? Isinya apa, Pak? Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, apalagi? Wa'afi wa'fuanhu waj'al jannata maswan, seterusnya tuh. Doa itu. Orang mati syahid, dia nggak perlu doa kita. Kenapa? Dia akan masuk surga bi ghairi hisab. Nggak perlu lagi dihisab tuh. Langsung dimasukin aja. Kalau orang nggak perlu dihisab, berarti kebaikan semua. Kalau kebaikan semua, butuh doa nggak? Nggak butuh. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Zubdatul Fiqh Syafi'i, dikatakan bahkan dia tidak boleh disolatkan. Kecuali orang yang mati syahid bukan dalam peperangan. Misalnya, perempuan melahirin anak, meninggal, mati syahid. Syahid fil akhirah, syahid akhirat, bukan syahid dunia. Tapi syahid fil akhirah. Maka yang seperti itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Siapa lagi? Orang yang mati kena reruntuhan bangunan. Seperti para santri di pesantren Al-Khazin itu. Dia mati syahid karena kena reruntuhan. Pahalanya seperti orang yang mati syahid, besar pahalanya. Tetapi perlakuannya enggak khusus. Maka yang seperti itu dimandikan, dikafankan, disolatkan. Dan semua yang mati syahid seperti tenggelam, kena penyakit dan seterusnya, perlakuannya enggak khusus. Tapi orang yang mati syahid di dalam peperangan, itu khusus Allah perlakukan secara khusus. Kenapa? Dia mengorbankan raganya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak banyak orang seperti itu. Maka Allah muliakan. Bentuk kemuliaan Allah kepada mereka apa? Dia punya hak untuk memberikan syafaat. Ini matahari udah mulai terbit nih, dikit lagi isyak ya. Ini belum selesai nih, tapi nanti kita teruskan aja. Yang ketiga, syafaat ulama. Yang disebut ulama ini ulama apa? Ulamaul akhirah, bukan ulamaan. Bukan ulama usu. Karena ada ulama dua tuh kata Al-Ghazali, ulamaul akhirah, ulama usu, ulama akhirat yang memang dia untuk akhirat. Bukan ulama su yang dia gunakan ilmu agama untuk nyari keuntungan dunia, bukan. Nah, ulamaul akhirah ini kata Nabi, dia bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi? Yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu 3 kata Nabi. Siapa? Al-anbiya, para nabi. Summal ulama, para ulama. Summa syuhada, para orang yang mati syahid. Maka mumpung hidup di dunia, jangan jauh dari ulama, Pak. Maksudnya ulamaul akhirah. Kenapa? Bisa jadi ente dikenali oleh dia, nanti pada hari akhirat dia ingat ente. Wah, Haji Maftuh nih, sering hadir majelis Anda. Anda kasih dia syafaat. Alhamdulillah kan? Atau yang lainnya misalnya. Maka jangan jauh dari ulama. Bahkan diperintahkan kita bukan cuma dekat ulama, tapi mujalatus shalihin, dekat dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh nanti bisa memberikan syafaat. Dan berikutnya adalah para penghafal Quran. Yang menghafal karena Allah. Bukan cuma untuk festival, bukan untuk musabaqah. Ada orang hafal Quran tujuannya untuk musabaqah, Pak. Karena kalau dia musabaqah, dia menang. Dapat hadiah, umroh. Dapat 30 juta, dapat motor, dan seterusnya. Itu ada yang dicari. Tapi orang yang menghafal Quran, yang dia menjalankan apa yang dihafalkan dari Al-Quran itu, maka kata Nabi, orang ini nanti bisa memberikan syafaat. Kata Nabi, man qara al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, fastazharahu, lalu dia hafal tuh, ai ajada hifdhuhu, dan dia hafal di otaknya, fa halal halalahu, karena dia hafal, dia ngerti tentang Al-Quran, maka yang halal dihalalkan, wa harrama haramahu, yang haram diharamkan, adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wa syafa'ahu, dan Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Berapa orang? Fi asyratin min ahli baitihi. 10 orang dari keluarganya. Maka kalau bapak ini punya anak, suruh ngapal Quran dia. Dan suruh menjalankan. Kenapa? Nanti ketika dia meninggal tuh, pada hari akhirat, Allah masukkan dia ke dalam surga karena keberkahan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran.
dan dia punya hak untuk memberikan syafaat 10 orang. Jangan kita didik dunia, Pak, anak itu. Akhirat. Kalau perlu suruh ngapal Quran dia. Nanti pas dia, kita mungkin susah ngapal Quran lah. Ngapal kuliah aja tuh bolak-balik. Bolak-balik kata orang timur tuh. Apalagi suruh apal Al-Baqarah setengah mati. 2 tahun juga nggak hafal tuh Al-Baqarah kalau umur begini-gini nih. Bolak-balik itu. Nah, anak kita yang masih kecil, suruh apal tuh. Kalau dihafal nanti, dialah yang akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Fi asratin min ahli baiti qad wajabat lahun nar. Memberikan syafaat 10 orang dari keluarganya, yang 10 orang itu masuk neraka. Karena syafaat buat orang yang masuk neraka, Pak. Nanti ditarik tuh, selamat dia. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran. Yang berikutnya syafaat malaikat. Jadi malaikat punya syafaat tuh. Memberikan syafaat, dan ini kata Nabi, hadisnya panjang. Fayaqulullahu ta'ala, kata Nabi, Allah berfirman, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Nanti yang memberikan syafaat itu adalah malaikat, para nabi, orang-orang mukmin, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah keluarkan semua orang mukmin yang di dalam hatinya masih ada iman, dikeluarkan dari neraka, semua dilempar tuh ke sungai, sungai itu lalu kemudian bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Itu terakhir. Yang berikutnya syafaat mukmin. Informasi ini dari Nabi. Nabi mengatakan yu'rafu ahlun nar fayamurru bihim ahlul jannah. Ada orang penduduk neraka yang dikenali. Lewat itu penduduk surga. Fayaqulu rajul minhum, berkata seorang dari penduduk neraka, dari penduduk surga, min ahli nar, ya fulan, amma ta'rifuni? Apakah engkau termasuk penduduk neraka, wahai fulan? Kau kenal aku enggak? Gitu dia bilang. Apa kata dia? Ana alladzi saqaituka syurba. Kata orang itu, aku adalah orang yang memberikan minum pada engkau. Dia yang kasih minum waktu dia haus, dia butuh air, kasih minum sama dia. Wa qala ba'dhum, sebagian dari mereka mengatakan, annalladzi wahabtu laka wudu'an, saya yang memberikan air wudu kepada engkau. Dia mau sholat, dia cari air wudu, dikasih tempat sama dia. Rumahnya untuk berwudu. Fa yasfa'u lahu aidzalikal mu'minu shalih fayudkhiluhu Allahul jannah. Maka kemudian orang mukmin tadi, karena dia pernah kenal sama dia dan dia pernah bantu dia bisa memberikan bantuan kepada dia, syafaat, lalu kemudian Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Maka ketika ente hidup di dunia, sering bantu orang. Tuh maksudnya. Karena kalau bantu orang nanti dikenal, nanti di akhirat dikenal. Oh, ente dulu yang pernah bantu ana ya. Karena dia masuk surga, ente bisa diberikan syafaat. Jangan pelit sama orang. Berbaur dengan orang, berkomunikasi dengan orang. Jangan bikin persoalan dengan orang lain. Kalau ada kesulitan mereka bantu, apalagi orang-orang soleh bantu, Pak. Kenapa? Kita harapkan nanti dia ketika kita mungkin bermasalah di akhirat, dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan seperti apa syafaat Nabi diberikan kepada umatnya dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.